silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, ini baru pertama kali berdiri di depan ini. Sudah beberapa kali datang kebaktian, tapi baru kali ini untuk pelayanan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala dan juga seluruh majelis yang ada. Nama saya Pendeta Nimrod Marbun, punya istri 3 anak. 4 anak. Iya, saya punya istri 4 anak. Jangan salah tangkap ya. Sengaja kalimatnya dibuat seperti itu supaya kelihatan siapa yang mendengar. Kalau yang perhatikan kan kelihatan. Langsung, oh kok gitu kan? Oke. Sehari-hari saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi. Ada di beberapa sekolah tinggi teologi. Dan juga di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan. Dan kami tinggal di daerah Pondok Gede, tetangga dengan Pak Doni sebenarnya. Ya, tidak jauh dari tempatnya Pak Doni. Dan ketemu dengan Pak Doni sudah lama juga, karena kami sama-sama diikat, sama-sama juga pendeta GPKI. Cuma saya tidak menggembalakan, itu saja, karena sibuknya di bidang pengajaran, pendidikan ya. Saya pikir itu saja perkenalannya. Nanti kalau ada yang mau tambah lagi perkenalan tentang saya, boleh diundang saya ke rumah atau diajak makan di kafe, di mana gitu kan. Atau kalau kita ketemu di mall, Pak, Pak Pendeta, ayo makan Pak. Gak apa-apa, saya senang. Oke, baik. Atau sekali-sekali saya ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, saya ajak makan, jangan nolak ya. Pendeta juga bisa ini kok, bisa traktir kok. Ya, kadang-kala begitu, nggak enak lah masa pendeta traktir kita katanya. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali pendeta traktir bisa juga. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya bikin satu tema, murah hati adalah kunci mendapatkan kemurahan. Ya, kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Pasti sudah banyak yang hafal ayat ini. Ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Senang ditraktir enggak? Senang? Maka traktir dulu, supaya orang lain bisa naktir Anda. Kan begitu. Ya, traktir dulu orang lain, nggak harus saya yang ditraktir, yang lain. Tapi si A kita bisa traktir, mungkin yang traktir kita bukan si A, tapi bisa si B atau si C. Salah satu contoh. Kita tolong orang lain, belum tentu orang itu yang akan tolong kita. Karena saya seringkali dapatkan seperti ini. Saya dapat berkat dari orang lain, tapi saya bagi ke orang lain. Gitu ya. Saya dapatkan berkat dari si A, saya bisa bagi kepada si B. Karena itu kehidupan, ya, itu kehidupan. Apa itu murah hati? Murah hati itu suka atau mudah memberi. Dia itu sebagai seorang penyayang, pengasih, suka menolong orang, berbaik hati, senang membantu sesama. Membantu, saya suka bantu orang, tapi nggak bantu dengan uang, karena uang saya sedikit. Saya bisa bantu dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu, bisa dengan pemikiran, bahkan bisa bantu dengan doa. Apa yang ada pada saya berikan kepada orang lain. Ya, seperti saya katakan tadi, saya dapatkan 1000, bisa saya bagi orang 200 atau 8 atau 300, gitu kan? Saya dapatkan 5, bisa bagi 2 atau 1 ke orang lain. Bapak Ibu Saudara, yang penting begini, bagaimana kita bisa bermurah hati kepada orang lain? Bukan dengan kekuatan kita. Apakah karena kita menabur maka kita akan mendapatkan? Tunggu dulu.
Justru karena kita sudah mendapatkan, maka kita bisa berbagi. Oke, saya ulang nih. Justru karena kita sudah mendapatkan, maka kita bisa berbagi. Jadi sebenarnya berbagi itu bukan karena kitanya, tapi karena kita sudah mendapat, maka kita bisa berbagi. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita bisa berbagi keselamatan itu kepada orang lain. Bisa menceritakannya kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, saya mau ajak kita kepada satu contoh hari ini. Kita buka kitab kita dalam Lukas pasal yang ke-10. Jadi Matius 7 itu tadi, Matius 5 itu tadi itu hanya sekedar pembuka aja ya. Kita buka kitab kita di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya baca untuk kita semua. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatku adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, cerita ini jelas buat kita bahwa ada seorang ahli Taurat ingin mencobai. Sebenarnya bukan ingin tahu, ingin mencobai. Ada banyak orang bertanya, bukan ingin tahu, tapi ingin mencobai. Atau bahkan ingin menyalahkan, atau ingin menyangkal dan sebagainya. Ya. Hari Jumat yang lalu, saya bertemu dengan 3 orang dari saudara kita saksi Yehova. Ya, dari saksi Yehova. Jadi kita berbincang-bincang, ada ibu, ada anaknya perempuan, dan ternyata ada satu laki-laki orang dari luar. Ya, orang dari luar. Katanya itu pacarnya, calon daripada anaknya itu. Kami berbincang-bincang. Saya sudah tahu apa inti daripada pengajaran mereka. Karena sejak dari dulu tahun 90-an saya sudah membaca tentang majalahnya, Sadarlah, saya membaca bukunya tentang kebenaran dan sebagainya. Jadi kita berbincang-bincang tentang Yesus. Saya sudah bilang, Yesus adalah Allah. Gitu ya. Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia, diam di antara kita penuh kasih dan karunia. Jadi Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Perdebatannya di situ. Dan saya bilang, saya coba bongkar lagi yang lain.
Kalau Anda kan berkata bahwa Roh Kudus itu bukan roh Allah, tapi tenaga aktif daripada Allah. Jadi Roh Kudus itu pemahamannya adalah tenaga aktif daripada Allah. Dia bilang, Roh Kudus itu roh Allah sendiri. Allah tidak mungkin hidup tanpa ada rohnya. Saya nggak bisa hidup tanpa ada roh. Jadi roh yang ada dalam diri saya bukan tenaga aktif dari luar diri saya, tapi dalam diri saya adalah roh. Sehingga saya hidup. Allah itu punya roh yang membuat Allah itu dikatakan hidup. Jadi Allah, roh, Yesus itu adalah satu. Itu perbincangannya di sana. Oke, saya nggak mau jauh tentang itu, hanya menceritakan sedikit saja tentang ada orang yang bertanya bukan untuk mengetahui, tetapi untuk menyangkal atau untuk mau membenarkan bahwa pemahamu itu salah atau sekedar ingin mencobai. Ini ahli Taurat dikatakan di sini bahwa dia bertanya kepada Yesus untuk mencoba Yesus, ya, ingin mencoba Yesus. Saudara, kita datang kepada Tuhan atau mendengarkan kebenaran firman Allah dalam khotbah pada hari Minggu seperti ini. Datang mendengarkan firman untuk apa? Hanya sekedar tahu. Kalau hanya sekedar tahu, percuma. Mestinya tahu, memahami, dan akan melakukan firman itu dalam kehidupan. Itu sesungguhnya kan? Tetapi ahli Taurat ini katakan datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Yesus bilang, apa yang kau baca dalam hukum Taurat? Karena kau ahli Taurat kan? Oh, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh ya, lakukan itu. Oh enggak, aku udah lakukan itu semuanya. Dan siapakah sesamaku manusia? Nah, disinilah siapakah sesamaku manusia. Apakah betul ahli Taurat ini tidak tahu siapa sesamanya manusia? Masa dia nggak tahu siapa sesama manusia? Tetapi untuk mempertegas jawaban daripada perkataan itu, pertanyaan itu, Yesus membuat sebuah perumpamaan. Ini perumpamaannya adalah seorang dikatakan yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Oke? Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kemudian dia dirampok, dipukuli, bahkan dikatakan setengah mati. Ya, setengah mati. Orang itu tergeletak di jalan. Kemudian ada imam lewat. Dia lihat orang itu, kemudian dia menyeberang dari tempat lain, dari jalan lain. Kemudian Lewi lewat juga. Kalau imam sekarang ini mungkin pendeta-pendeta lah ya. Kalau Lewi itu barangkali mungkin evangelis. Atau majelis gitu ya. Atau majelis barangkali untuk sekarang ini ya. Tetap itu pekerja-pekerja di dalam bait Allah. Pelayan-pelayan di bait Allah. Lewi melewati juga nggak mau nolong. Kemudian ada orang Samaria menolong orang itu. Sekarang pertanyaan saya begini. Di antara ketiga orang ini, imam, Lewi, dan orang Samaria, kira-kira Anda mau jadi seperti siapa? Mau jadi seperti siapa? Boleh jawab. Dengan suara yang keras, bukan dalam hati. Mau jadi seperti apa? Menjadi seperti orang Samaria. Serius nih. Suaranya kok pelan. Kayak nggak yakin ya. Kayak nggak yakin ya. Berat itu ya. Berat itu. Nah, tapi mari kita lihat. Apa sih yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Oke. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Yang pertama dikatakan di sana, orang Samaria itu melihatnya dan kemudian membalut luka-lukanya. Dia balut luka-luka orang itu. Ada yang takut darah di sini? Ada yang takut darah? Ada orang yang takut darah loh ya. Ketika dia lihat, langsung apa ya? Kayaknya nggak bisa lihat darah. Ya, nggak bisa lihat darah. Takut. Apalagi kalau orang luka udah berdarah-darah begitu, lebih takut lagi. Orang Samaria ini datang membalut luka-lukanya. Dia balut luka-luka orang itu. Kemudian menyiraminya dengan minyak. Dia siram dengan minyak. Kemungkinan besar minyak ini adalah minyak zaitun. Kenapa minyak zaitun? Karena minyak zaitun itu adalah salah satu juga obat luka. Ya, kemungkinan besar ini minyak zaitun. Gak mungkin lah minyak bimoli itu ya. Atau minyak jelantah apalagi.
Parah itu. Ya kan? Kalau disiram minyak jelantah, wah langsung datang semut itu. Ya, karena bekas goreng ikan asin. Yang ketiga dikatakan bahwa orang itu menyiraminya juga dengan anggur. Dengan anggur. Loh, kenapa disiram dengan anggur? Ingat, anggur itu ada alkoholnya. Alkohol itu adalah pembunuh bakteri. Sehingga tidak timbul tetanus. Tahu tetanus ya? Tidak infeksi gitulah ya. Jadi itu anggur itu ada alkoholnya. Jadi biasanya kan digunakan untuk membersihkan luka itu kan pakai alkohol ya. Supaya apa? Supaya jangan infeksi. Ini lengkap sekali orang ini ya. Hebatnya orang Samarin, lengkap sekali dia. Dia punya minyak, dia punya anggur. Kemudian dikatakan menaikkan ke atas keledainya. Dinaikkan di atas keledainya. Dulu belum ada mobil. Belum ada truk terbuka atau pick up. Yang ada kendaraan waktu itu adalah keledai. Kemudian dia angkat orang itu, dinaikkan ke keledainya, dan dia jalan kaki atau naik di atas orang itu. Jalan kaki dia. Dia biarkan orang itu naik di atas keledainya dan kemudian dia jalan kaki. Luar biasa pengorbanan orang ini. Saya mau tanya, kalau sekiranya ada di pinggir jalan orang yang terjatuh gitu, mungkin tertabrak lari atau apalah gitu kan, kemudian dia berdarah-darah di situ, kemudian ada orang, Pak, berhenti mobilnya, Pak, berhenti mobil, tolong Pak, bawa ini ke rumah sakit. Kira-kira kalau mobil Anda diberhentikan begitu di tengah jalan, di pinggir jalan, untuk membawa seseorang ke bawah ke rumah sakit yang sedang berdarah-darah begitu, kira-kira mau bawa nggak? Bawa. Satu doang yang bawa. Satu doang yang mau. Bahkan di beberapa tempat yang saya, mau nggak? Mau Pak, katanya. Tapi saya lihat orang ini nggak punya mobil. Jadi kemungkinan besar yang bilang mau itu adalah orang yang tidak punya mobil. Oke, saya ganti pertanyaannya. Anda naik motor, kemudian ada berdarah-darah begitu. Kalau dia naik, disuruh berhenti, Pak, tolong berhenti, tolong berhenti, tolong bawa ke rumah sakit, saya ke rumah sakit dekat. Tapi karena dia berdarah-darah, dia lari, mungkin kotor, mungkin di lumpur juga kan. Kalau dia naik motor kan dia pasti pegang dari belakang begini kan. Pasti kan Anda kotor di belakang, berdarah-darah kan. Anda yang punya motor, kira-kira kalau diberhentikan begitu, mau bawa nggak? Bawa. Nih, jangan bawa. Yang bilang cuma 2 orang. Jangan-jangan yang 2 orang ini nggak tahu bawa motor ini. Ya, biasa dibonceng. Bukan dia yang naik, yang bawa. Oke, saya yakin dan percaya Anda akan bawa. Dulu saya pernah punya pengalaman, kayak gini depan gereja kita itu, ada anak muda cewek, ya, cewek tuh jalan di pinggir jalan itu mau masuk ke gereja, mau nyebrang atau mau apa gitu untuk nyebrang ke gereja, ditabrak, wow. Kemudian ada orang teriak-teriak, ada tabrakan. Saya masih ada di depan gereja kayak begitu, langsung lari ke depan, ada apa? Kemudian saya lihat ke got begitu, ada cewek masih apa ya, waktu itu masih SMP dia, saya angkat, dia berdarah di sini, berdarah tangannya di got itu kotor sekali. Mobil, saya angkut, saya bawa ke rumah sakit. Kebetulan di situ waktu itu depan depan gereja itu cuma satu-satunya ada mobil. Karena dekat-dekat rumah yang punya mobil nggak bawa mobilnya. Ada satu mobil. Cepat. Langsung keluarin mobil bawa ke rumah sakit. Itu di tangan saya begini. Di tangan saya begini sampai ke rumah sakit. Berdarah-darah karena dari got juga kotor sekali. Ya kan? Bapak ibunya karena saya sudah pengen, udah nggak apa-apa, saya pegang aja. Bapaknya di sebelah kiri, ibunya di sebelah kanan, saya kami duduk di tengah dulu. Untung waktu itu saya pakai batik. Jadi kotornya tidak begitu kelihatan. Sampai di rumah sakit, udah ditangani sama dokter, saya ke kamar mandi, saya bersih. Udah, setelah pulang dari sana, saya pulang ke rumah, ganti baju, baru datang ke gereja lagi. Itu pengalaman. Nah, ini orang naikkan ke atas keledainya. Karena itu waktu yang dia punya. Kemudian membawanya ke penginapan. Dia bawa ke penginapan. Bukan sekedar dia bawa ke penginapan ke rumah sakit. Tapi dirawat sama dia. Dia yang rawat. Kenapa kita tahu dia yang rawat? Karena dia rawat kemudian besoknya. Berarti kan dia satu kamar dengan orang ini. Dia rawat malam itu. Besoknya dikatakan memberi 2 dinar kepada si pengurus.
Itu penginapan. Dia kasih 2 dinar. Kalau kau belanjakan lebih daripada ini, besok waktu saya kembali, saya akan ganti. Ini luar biasa pengorbanan orang ini. Ya. Kadang-kala kalau orang sakit kita besuk untuk mengeluarkan dana uang kita untuk sekedar beli jeruk aja, kadang-kala berat ya. Kadang-kala berat. Kadang-kala sih, sering-seringnya senang. Ya kan? Kadang-kala doang berat. Sering-seringnya senang, ya kan? Jadi ya, 2 dinar. 1 dinar itu waktu itu adalah upah pekerja 1 hari. Berarti kalau 2 dinar berarti upah 2 hari pekerja. Ya. Jadi dia korbankan gaji 2 hari untuk mengurus orang ini. Bahkan kalau dia pulang lagi, masih ada dibelanjakan dari orang itu, dari penginapan itu, akan ditambah lagi. Berarti dia mengorbankan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat hal ini. Begitu lengkapnya pengorbanan ini. Kira-kira mungkin nggak kita bisa melakukan ini ya? Dan begitu lengkapnya dia punya minyak, dia punya anggur, dia naikkan dari keledainya dan semuanya semua dibawa ke penginapan. Mari kita lihat, siapa sih sungguhnya orang Samaria ini? Siapa orang Samaria ini? Kenapa dia? Gak mau. Coba diklik di situ. Ya, thank you. Jadi siapa orang Samaria itu? Orang Samaria itu sebenarnya adalah Yesus. Ini kan contoh atau gambaran yang dibuat Yesus kan ya. Orang Samaria itu sebenarnya adalah Yesus. Yerusalem. Ada seorang dari Yerusalem yang turun ke Jericho. Yerusalem itu gambaran daripada kota suci Tuhan. Kota suci Allah. Jericho itu adalah kota terkutuk. Coba satu orang membaca Yosua pasal 6 ayat 26. Satu orang saja. Kalau boleh saya mohon gadis yang membacakannya. Boleh? Ada satu orang sudah ketemu? Oke, silakan baca. Yosua 6 ayatnya 26. Waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, "Bertukuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan melangkahkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang busuk, ia akan memasang gerbang." Oke, terima kasih banyak. Saudara, ketika Yeriko sudah menghancurkan kota Jericho, setelah itu dia bersumpah, terkutuklah orang yang membangun kota Jericho. Ya, terkutuklah orang yang membangun kota Jericho. Kenapa Yesus bisa memberikan perumpamaan tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho? Apakah ini hanya sekedar perumpamaan yang tidak ada makna, yang tidak ada arti? Ternyata ini punya arti yang begitu dalam. Maka kita lihat di sini adalah Yerusalem, kota suci yang dianggap sebagai kota suci. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho itu yang adalah kota terkutuk. Itu menggambarkan bahwa Yesus datang dari kota suci dari surga, datang ke dalam dunia ini. Karena dunia ini sudah terkutuk ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah telah mengutuk bumi ini. Terkutuklah bumi ini oleh karena dosa daripada Adam. Dengan peluh engkau akan mencari nafkahmu. Ya kan? Jadi, coba aja lihat itu bumi ini. Ya, di belakang rumah kita. Kenapa sih yang tumbuh di situ bukannya sayuran aja? Ya, yang tumbuh kangkung kayak gitu, bayam gitu. Kenapa yang tumbuh itu malah rumput-rumput liar yang nggak bisa dimakan, nggak bisa digunakan? Itu pertanda dari apa? Pertanda dari memang bumi ini sudah bumi terkutuk. Ya, ini gambaran yang dibuat oleh Yesus. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Karena memang dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Terkutuk oleh karena dosa Adam dan Hawa. Maka Yesus membuat contoh ini. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Makanya, kita lihat di sini. Manusia telah dirampok oleh iblis. Ini gambaran bahwa manusia ini telah dirampok oleh iblis.
Dirampok dari mana? Hidup setengah mati. Manusia ini hidup setengah mati. Sebelum diselamatkan oleh Kristus, manusia itu hidup setengah mati. Setengah matinya bagaimana? Jasmaninya hidup, tapi rohnya mati. Jadi hidupnya setengah mati. Masih ada nggak yang hidup setengah mati di sini? Udah komplit hidupnya ya. Jasmani rohani udah hidup ya. Sebab kalau kita belum diselamatkan oleh Kristus, belum ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita masih hidup setengah mati. Yang hidup cuma jasmani aja. Ya kan? Rohnya masih tetap mati. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan Yesus bagi kita? Yang pertama, dia menyelamatkan. Dia hidupkan rohani kita. Oke? Dia hidupkan rohani kita. Kristus datang untuk melepaskan kita dari kematian kekal oleh karena iblis. Yohanes 3:16. Adakah seorang anak muda yang hafal ayat ini? Yohanes 3:16, anak muda. Anak muda, laki-laki, pemuda, perjaka. Hah? Gak ada perjaka lagi di sini ya? Udah gak ada lagi perjaka di sini rumah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua apa lagi? Dia membalut luka kita. Luka apa yang dibalut? Bukan luka jasmani, luka batin, luka hati, dibalut oleh Kristus. Kita seringkali kecewa sama orang. Anak kecewa sama orang tua kecewa sama anak. Kita kecewa kepada saudara, kita kecewa kepada siapa saja yang sering kali kita ketemu dengan dia. Kita nggak bakalan kecewa sama orang yang tidak pernah ketemu dengan kita. Anda kecewa sama Presiden Jokowi? Tidak? Enggak Pak, saya kecewa. Soalnya itu jalan di depan rumah saya nggak diaspal-aspal katanya. Udah dari dulu itu jalan nggak diaspal. Ya habis namanya ujung aspal. Ya sampai situ ujungnya, setelah itu udah nggak lagi. Namanya ujung aspal. Oke, jadi dia yang kedua membalut luka. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Oleh bilu-bilunya kamu sembuh. Oleh bilu-bilunya kamu sembuh. Jadi yang disembuhkan bukan hanya luka batin kita, tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, sakit jasmani kita juga dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan balut. Yang ketiga, dia membawa kepada rumah penginapan, karena dia orang itu dibawa ke dalam rumah penginapan. Rumah penginapan itu apa? Orang percaya dibawa ke gereja untuk dirawat supaya apa? Rohaninya hidup dan bertumbuh. Ingat, gereja ini adalah bagaikan penginapan tempat orang dirawat. Yang dalam catatan yang kita baca tadi. Gereja ini adalah bagaikan rumah penginapan tempat orang-orang percaya untuk dibentuk, untuk dirawat, untuk dipertumbuhkan imannya. Siapa perawatnya? Perawatnya adalah yang pertama Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Itu perawatnya. Oh bukan Pak, Pak Gembala bukan perawat. Dokter Pak. Oh iya oke, nggak apa-apa lah, dokter. Ya kan? Yang merawat. Majelis-majelis gereja itu adalah bagian daripada para perawat-perawat yang dipercayakan oleh Tuhan. Pendeta-pendeta yang datang sini untuk melayani adalah bagian daripada para perawat itu. Apakah Tuhan akan membebani Anda, membebani para pendeta, membebani para majelis evangelis yang ada untuk pelayanan ini? Tidak. Lihat tadi, orang Samaria itu memberikan modal 2 dinar. Kalau engkau belanjakan lebih daripada itu, aku akan tambah, aku akan kasih. Dan ingat, pelayanan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan akan selalu tolong, Tuhan akan selalu cukupkan. Anda tidak mau merogoh kantong untuk memberi persembahan atau untuk memberi di sini, Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain. Tetapi ingat, ketika Anda merasa dirawat, ketika Anda merasa diberkati lewat pelayanan rumah penginapan ini, Anda akan mengeluarkan apa yang Anda bisa beri. Hati, pikiran, harta akan diberikan. Karena sudah ditolong, sudah dirawat,
dirawat oleh gereja Tuhan yang ada di sini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita dilawat oleh Tuhan, ketika kita merasakan anugerah Tuhan, merasakan kuasa dan mujizat Tuhan, dengan segenap hati, kita akan mengeluarkan segala sesuatu yang ada pada kita. Kita keluarkan waktu kita keluarkan tenaga kita keluarkan harta kita untuk kemuliaan sama Tuhan. Itu sebabnya kalau orang-orang sudah dicamau di Tuhan, ada konsel jam berapa? Jam 7. Aduh, saya pulang jam 6. Ya udah, dari kerja langsung ke tempat konsel. Pak, masa enggak mandi? Ya, enggak apa-apa, enggak mandi enggak dosa juga. Loh, saya sering juga begitu. Dari tempat kegiatan, dari tempat ngajar, saya harus ada di tempat doa. Ya kan? Saya bisa bilang masih, kadang-kadang cuma ganti baju aja, sampai di rumah, langsung kabur. Nggak makan. Lapar dong Pak? Iya lapar. Tapi Tuhan bilang, apakah kau tidak bisa bertahan 1 jam saja? Ya kan? Apakah nggak bisa menahan 1 jam saja? Ada yang kerja jam 12, terus makannya baru jam 3. Istirahat kan biasanya kan jam 12 kan? Tapi karena banyak pekerjaan, akhirnya makannya jam 3 sore. Ada nggak yang pernah begitu? Nggak ada? Ada, sering. Ya kalau untuk pekerjaan kita bisa, kenapa untuk Tuhan tidak? Ya kan? Kalau untuk pekerjaan kita bisa, kenapa untuk Tuhan tidak? Kan itu. Artinya adalah, apakah kita benar-benar dilawat oleh Tuhan? Apakah kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita? Itu intinya. Oke? Jadi yang ketiga, dibawa ke rumah penginapan untuk dirawat di sana. Jadi kita setelah dilepaskan daripada kuasa iblis, kuasa kegelapan itu, yang kita dulu setengah mati, sekarang sudah dihidupkan oleh Kristus, telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sekarang kita dititipkan di sini, di rumah ini, rumah Tuhan ini. Untuk apa? Untuk dirawat. Dirawat iman kita. Ya, dirawat rohani kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh, supaya kita semakin dewasa, supaya kita benar-benar siap masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak dirawat, ya, kalau tidak dirawat, lama-lama bisa mati juga. Ya, lama-lama bisa mati juga. Ini musim kemarau. Beberapa bulan yang lalu kami bawa 1 pohon dari Jogja. Ya, besan saya di sana. Oh, ini tanaman nggak tahu apa namanya, kecil buahnya tapi obat katanya itu. Oh ya, boleh dong dibawa. Kami bawa ke rumah di sini. Taruh di pot yang besar. Karena ini musim kemarau, kan nggak ada hujan. Lupa juga nyiramnya. Daunnya sudah mulai kering. Pak, itu depan rumah udah mulai kering itu pohon. Oh iya, saya siram lagi. Saya siram lagi ulang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Tapi kalau nggak dirawat, hidupnya gersang, hidupnya kering. Tidak bisa menikmati akan kasih karunia Tuhan, tidak bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, tidak bisa menikmati anugerah Allah yang besar. Hanya sekedar hidup, tapi hidupnya setengah mati. Makanya nanti ada masalah, ngeluh, nangis. Ada masalah, ngeluh, nangis. Padahal masalah itu nggak apa-apa, masalah kecil. Cuma karena nggak kuat imannya, dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Ada masalah sedikit, nangis, mengeluh. Ada masalah sedikit, mengeluh. Aduh, gitu kan? Sama mahasiswa saya seringkali saya bilang begini, Pak, banyak sekali tugas, Pak. Berapa tugasnya? Setiap dosen ada makalah, 10 mata kuliah 1 semester, 10 makalah. Belum lagi tugas-tugas yang lain. Kemudian saya tanya, ini sekarang sudah berjalan 2 bulan perkuliahan. Sudah berapa selesai makalahnya? Belum ada, Pak. Dari 10, belum ada yang selesai. Belum. Tugas-tugas lain ada yang sudah selesai, laporan buku bacaan sudah selesai. Belum, Pak. Itu kami yang ngeluh, ngapain ngeluh? Kerja! Gak ada gunanya ngeluh gak menyelesaikan masalah. Kerjakan! Udah 2 bulan. 1 pun tugas nggak diselesaikan. Tapi ngeluh terus. Ya? Bapak Ibu ngeluh di rumah, banyak cucian. Ya? Cucian kotor, piring kotor, baju kotor, banyak cucian. Bahkan anak muda teman-teman saya yang ada di kos-kos ini, kadang-kadang sudah habis pakaian dulu baru dicuci.
tumpuk dulu, kotor semua kan? Udah habis gak ada yang bisa dipakai, baru cuci. Ya kan? Baru cuci. Tapi ngeluh banyak cucian. Yang nggak dicuci ya ngeluh lah. Banyak sih. Oke? Ngeluh nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi kerjakan, selesaikan. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita yang sudah diselamatkan, ini terakhir nih. Kita yang sudah diselamatkan, kita bagaikan seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ya, kita bagaikan seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Kenapa? Kita terkutuk. Kita hidup di dunia yang terkutuk, yang sudah dikuasai oleh iblis. Jadi jangan heran kalau dunia ini memang sudah dikuasai oleh iblis. Makanya lebih mudah menemukan orang yang jahat daripada orang baik. Orang berbuat baik pun malah justru seringkali dicurigain berbuat jahat juga. Ya kan? Jadi lebih gampang menemukan yang jahat daripada yang baik. Tapi di gereja ini kita menemukan orang yang dia lebih gampang menemukan orang baik daripada orang jahat. Di gereja ini kan? Bahkan kita sulit sekali menemukan orang jahat di sini. Amin. Jadi nggak usah cari-cari orang jahat di sini, nggak ada. Semua baik-baik semua. Amin. Oke. Ya, jadi memang dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Oke? Kristus datang menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Itu dia. Jadi yang tadinya setengah mati, sekarang sudah hidup dengan sungguh-sungguh. Jasmaninya hidup, rohaninya juga hidup, bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang keempat, jadi mari kita terus bersekutu dalam satu persekutuan yang kudus di dalam gereja yang Tuhan telah tempatkan kita di sini. Oke, bagaikan rumah penginapan tadi tempat orang itu dipulihkan. Bagaikan rumah penginapanlah gereja ini untuk kita dirawat di sini agar rohani kita hidup dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ya, supaya kita tetap bertumbuh. Jadi, milikilah kemurahan hati, kelak kita akan mendapatkan kemurahan. Kita sudah mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat 8-9 mengatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita sudah mendapatkan kemurahan itu daripada Tuhan. Karena kita pun diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita, tetapi oleh karena kasih karunia daripada Allah. Kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, kita sudah dibalut oleh Kristus, kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita mendapatkan mujizat daripada Allah, pertolongan Tuhan kita sudah rasakan dalam kehidupan kita. Mari saatnya kita akan lakukan kepada orang lain. Seperti gereja kita, misi kabar baik. Mari kita bermisi kabar baik, lakukan, sampaikan, berikan, dan perbuatlah hal-hal yang baik di luar sana. Keluar dari gereja ini, kita menjadi orang-orang yang terus menyebarkan kabar baik daripada Tuhan. Amin. Biar kebenaran firman Allah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajar kami hari ini. Kristus yang benar-benar mengambil kami, melepaskan kami dari kuasa iblis, kuasa kegelapan, dan terus menolong kami, memberkati kami di dunia yang terkutuk ini, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang terkutuk, tetapi kami orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan, hidup di dalam dunia yang terkutuk, sehingga kami terus membawa misi kabar baik itu kepada setiap orang dimanapun kami berada. Berkati setiap jemaat-Mu, tangan kasih-Mu kiranya ada pada mereka Tuhan. Urapi dengan kuasa Tuhan. Jamaah pribadi lepas pribadi. Tidak seorang pun yang pulang dengan kekosongan. Tapi dengan berkat yang baru daripada Tuhan. Pulang dengan berkat yang baru. Pulang dengan kuasa urapan daripada Tuhan sendiri. Sehingga semuanya boleh bermisi. Boleh menyampaikan kabar baik itu lewat perkataan, lewat perbuatan. Dan juga lewat kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, dimanapun kami berada, di lingkungan rumah tangga kami, di tempat pekerjaan kami, bisnis dan usaha kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga kami yang telah merasakan kemurahan daripada Tuhan, kami akan bermurah hati kepada orang lain juga. Terima kasih Bapak di surga, berkati Bapak, Gembala dan Ibu bersama dengan keluarga, tangan kasih kiranya daripada mereka. Berkati semuanya majelis, evangelis yang ada Tuhan, yang turut membantu pelayanan di tempat ini. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang
datang di tempat Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Pakai semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan dan meneburkan kebenaran firman Allah dan juga menjadi saksi di dalam hidup di dalam jemaat Tuhan di sini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, tangan kasih-Mu kiranya ada pada mereka Bapa. Berkati dalam rumah tangga masing-masing, berkati anak-anak kami juga ya Bapa. Dalam studi, dalam pekerjaan, tangan kasih-Mu kiranya ada pada mereka. Sehingga kami semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.